Allah. Jazakumullah khairan kasiron teman-teman yang sudah hadir, Mbak Rini, Mbak Rifka, Mbak Ninis, Mbak Mirna, Ibu Mima, Mbak Nurul, dan Mbak Heni. Mbak Hen, gimana bayinya? Belum bobo? Hadir, belum aman. Mohon maaf. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahu wa walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita memasuki bab 3. Kalau dalam bahasa Arabnya, man haqqaqat tauhid dakhalal jannah bighairi hisab. Man, barang siapa, haqqaqat tauhid, memurnikan tauhidnya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Jadi kalau kita tauhidnya murni, kita setara dengan syuhada. Karena syuhada itu nggak pakai hisab, ya, jebret langsung masuk surga. Kalau kita pengen nggak ngelewatin hisab, maka kita harus memurnikan tauhid kita. Kenapa hisab disebut-sebut? Karena hisab itu menyeramkan, ya. Karena hisab itu menegangkan. Kita dikasih dulu di sini ya surat dari An-Nahl ayat 120. Tapi sebelum kita ke suratnya, biasa kalau dalam pelajaran tauhid itu judul dijelasin dulu ya. Di situ ada kata-kata hisab. Nah, kita jelasin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, judulnya di garis bawahi dulu di kata-kata hisabnya. Hisabnya dilingkarin. Eh, kita kaum mukminin, ya, kaum mukminin, nggak dibilang kaum muslimin, kaum mukminin, orang-orang beriman itu mereka akan masuk surga dengan beberapa cara. Dengan beberapa cara. Yang pertama, jadi ada 3 cara ya. Yang pertama, masuk surga tanpa hisab dan pastinya tanpa azab. Yang pertama. Jadi kaum mukmin itu nanti dia masuk surga itu ada beberapa cara, macam-macam caranya mereka masuk surga. Yang pertama, jadi maksudnya kalaupun kita insya Allah tertakdirkan masuk surga, tapi caranya bisa beda-beda gitu. Ada yang pakai hisab, ada yang enggak. Yang pertama, dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kalau udah tanpa hisab dan tentu tanpa azab, Masya Allah berarti tauhidnya murni banget itu. Nah, yang kedua itu dia masuk surga, ya, dihisab dulu, tapi pakai hisab dulu. Jadi kayak kita di bandara lah, ngelewatin area check-in dulu gitu ya. Ada yang nggak pakai lewat check-in kan gitu kan. Ada yang ke check-in, tapi dia dihisabnya itu dengan hisaban yasiro. Apa hisaban yasiro? Hisab yang mudah. Itu modal yang kedua. Kalaupun dia kena hisab, tapi dia hisabnya itu hisab yang mudah. Disebutin dalam Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisabai yasiro wa yanqalibu ila ahlihi masruro. Ini keren banget nih. Kita bayangkan kalau kita lagi bagi bagi rapot gitu ya. Bagi rapot habis dari meja guru, kita balik ke misalnya orang tua kita nunggu di bangku gitu kan, kita balik ke mereka dengan wajah berseri-seri. Kalau rapat kita bagus, kalau di depan guru kita dijelasin rapat kita jelek, kita pasti balik ke tempat duduk kita, dilihat sama orang tua kita, wajah kita mendung. Nah itu seperti itulah kira-kira ketika di area hisab. Maka
Yang kedua masuk surga dengan hisab, tapi dia hisabnya tuh ringan. Hisaban yasiro. Surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 9. Maksudnya apa? Lihat di chat saya tulis hisab itu ini maksudnya art ya. Art. Art itu artinya pemaparan. Pemaparan. Jadi bukan cuma dihisab doang, tapi dijelasin. Ini loh dosa-dosamu waktu usia segini, atau tuh kamu begini, 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 jam segini. Tapi waktu itu kamu tuh nggak sadar, kamu bikin salah itu misalnya. Ini loh. Maaf dia di mute sayang. Oh Nah, ya, maaf ini, Bu, baru pulang ngajar. Ini anak-anak pulang ngaji bentar ya Bu. ya. Nah, hisab yang di sini ini maksudnya pemaparan tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan si hamba. Ini dibongkar di hadapan Allah, di hadapan si hamba tadi. Tapi apa? Tapi dimaafkan dan Allah nggak umbar di hadapan khalayak. Insya Allah ya. Allah bongkar, Allah kulitin abis lah pokoknya. Tapi Allah maafin dan Allah tidak umbar di hadapan khalayak. Insya Allah sih seperti hadis yang kemarin saya bawain, hadis bitokoh itu, ya. Allah panggil seorang hamba di hadapan khalayak, tapi Allah tutupin. Jadi khalayak nggak lihat ketika si hamba tadi lagi dipaparkan dosa-dosanya sama Allah Ta'ala. Dipaparkan berarti kan dijembrengin tuh. Eh, Teman-teman kalau mau cari hadisnya, hadis bitokoh ya. Hadis bitokoh. Ini keren banget hadis ya, hadis tentang kartu ajaib. Memang ini banyak redaksinya. Pokoknya intinya si hamba ini dibuka di hadapan dia sebanyak 99 lembar halaman dosa-dosanya. 99 lembar loh. Satu lembarnya itu seluas mata memandang. Sebanyak apa dosa kita ya. Nah, tapi di sini Allah maafin dia dan Allah tidak umbar aibnya itu di hadapan khalayak. Itu loh. Teman-teman nangkep nggak kasih sayangnya Allah kepada si hamba? Allah tidak buka aibnya di depan orang. Padahal kan suka-suka Allah ya. Ibaratnya emang itu momen-momennya kita buka-bukaan aib, tapi Allah tutupin aib kita. Nah, kita sebagai hamba yang memang pasti punya aib, kok bisa-bisanya kadang-kadang enteng banget bukain aib orang lain. Ya, Allah yang suci dari segala cacat, celah, segala macam aja masih menghormati kehormatan hambanya, Masya Allah. Nah, di poin yang kedua ini, dihisab, tapi dengan hisaban yasiro, di sini Nabi bersabda, ya, Nabi bersabdanya gini, man nukisal hisab auziba. Saya tulisin mungkin teman-teman mau apa? Mau man nukisal. Nanti boleh ditulis ininya ya. Nukisal hisab auziba. Man nukisal hisab, ya Allah hicap. Udah kayak icam ngomongnya. Man nukisal hisab ya sayangku. Dicap. Lucu banget Iya, sih tiponya. tahu. Man nukisal hisab auziba. Kenapa? Maksudnya man nukisa. Man barang siapa nukisa yang disidang secara rinci ya. Munakosyah bahasanya nukisya. Itu dia detil, rinci, teliti. Ya pokoknya kayak tugasnya akunting lah gitu ya. Dia rinci, detil, teliti, manukisa. Barang siapa yang disidang secara rinci, al-hisaba ketika dia dihisab, auziba, pasti dia ada siksanya, pasti ada azabnya kalau udah serinci itu. Gitu. Loh, tadi katanya Allah memaparkan, tapi Allah maafin dan nggak diazab. Kok ini? Nah, beda. Tunggu ya. Allah maafin dan Allah tidak umbar di hadapan khalayak. Apa hubungannya dengan manukisal hisab musibah? Kok ini diazab? Di sini Allah Taala apa sih lagi astagfirullahaladzim. Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Rasulullah. Kata Bunda Aisyah gini, katanya Allah berfirman gitu ya di surat Al-Insyiqaq tadi. Bukan orang yang diberi kitab dengan tangan kanannya akan dihisab dengan hisab yang ringan. Maka Nabi berkata, nah itu namanya art pemaparan. Maksudnya cuma sekedar dipaparin, tapi dimaafin. Kemudian eh,
apa namanya di sini dalam riwayat yang lain, yang zuro fi kitabihi fayatajawazalahu anhu. Nah, dia ketika melihat buku di tangan buku catatan amalnya, tapi Allah mengampuni dia. Hadisnya eh, apa namanya? Sudah kemarin ya yang di tokoh tadi. Allah mendekatkan seorang hamba kepadanya. Lalu Allah letakkan tutupannya, ya. Tutupannya itu nih kayak semacam sayap burung, ya. Ketika teman-teman tahu kan burung kalau lagi nutupin mukanya itu pakai sayapnya begini, ya. Nah, itu digunakan untuk menutup dirinya dan telurnya kalau si burung tadi. Nah, kira-kira seperti itu cara Allah menutupi hambanya. Dipanggil, lalu ditutupin. Terus Allah nanya gini, tahu nggak kamu dosa yang ini? Tahu nggak kamu dosa yang ini? Kita baca tuh, iya ya Rob gitu. Tahu nggak Win? Tahun segini tuh kamu bikin dosa begini, 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 gitu. Terus Nah, kita nggak boleh bilang, ya lupa deh gitu ya. Nggak boleh enggak, bilang gitu justru ya. di situ kita dibikin ingat, makanya kita lupakan Mm-mm. di dunia. Di situ kita ingat semua, oh iya ya, oh iya, oh iya gitu. Kan ngeri banget kan? Maka kita cuma bisa bilang, iya Rob, iya ya Rob. Nah, tapi Allah Ta'ala bilang apa? Nah, ketika Allah Ta'ala mengakui dosa-dosa si hamba tadi, dan sampai si hamba kelihatan mukanya kayak muka putus asa, bahasa kita, habis dah gue deh, gitu ya. Itu bahasa kita gitu, tuh lemes kita pokoknya. Tahu nggak melihat hamba yang lagi lemes gitu apa? Allah, di sini Allah tuh tersenyum. Ya Allah berkata apa? Aku telah menutupnya waktu kamu di dunia, dan aku ampuni kamu pada hari ini. Jadi ada dosa-dosa yang Allah tutupin ketika kita sekarang di dunia ini. Makanya kan kalau ulama bilang, mereka memandang aku seperti ini, maksudnya kita kadang-kadang memandang ulama itu kan hormat, gitu ya, sungkan, atau nggak usah ulama lah, teman kita, guru kita kan kayaknya sungkan, kita pandang dia baik. Kenapa ya? Karena Allah masih menutupi aib-aibnya dia di depan kita, gitu. Allah tutupin dosa-dosanya. Maka Allah Ta'ala berfirman, aku tutupi dosa-dosamu waktu di dunia, dan aku ampuni kamu pada hari ini. Maka dikasihlah dia buku catatan-catatan kebaikannya. Nah, kalau udah kayak gini, nggak berlaku tuh yang namanya tangan kaki jadi saksi itu nggak ada. Jadi ini artinya tidak semua hamba mengalami hal ini, ya. Ada beberapa yang Allah pilih. Gitu. Makanya intinya kita belajar aja. Kalau jadi ahlul ilmu, jadi pembelajar, insya Allah apapun yang terjadi sama kita nanti, entah kita nanti mungkin bisa ngadep Allah ngomong gitu kan, kita bisa nego. Kalaupun nggak bisa, kita bisa husnuzon, gitu ya. Dalam kondisi seperti tadi itu udah nggak ada lagi yang namanya tangan dan kaki menjadi saksi. Kenapa? Karena Allah sendirilah yang memaparkan dosa-dosa si hamba. Dan nggak juga semua dosa dipaparin sama Allah Taala. Nabi bersabda begini di hadis qudsi ya, yang poin nomor 2 tadi. Jadi ketika dia di masuk area hisab, dia dihisab dosa-dosanya, tapi Allah Taala berfirman sama malaikat yang penjaga hisab. Apa kata Allah Taala? Paparkan baginya dosa-dosanya, tapi dosa-dosa kecil aja. Sayang, jangan di sini dong, Mama berisik sayang. Kata Allah Ta'ala, paparkan baginya dosa-dosanya, tapi dosa-dosa kecil aja. Dan hilangin dosa-dosa besarnya. Gitu loh. Lewatin dosa-dosa besar, pokoknya jangan dianggap. Insya Allah ya. Maka ketika si hamba nanya, kata Yunda kan tadi, ya lupa, bukan lupa. Justru kalau nggak ada, kita nanya. Jadi hadis ini begini, ya Rob, aku kan pernah melakukan dosa ini dan dosa itu. Kok aku nggak lihat di sini? Karena tadi Allah Ta'ala bilang sama malaikat yang di area hisab, hisab dosa-dosa kecilnya aja, dosa besarnya nggak usah. Itu nomor 2. Nah, yang ketiga, masuk surga setelah dia dihisab dengan hisab munakosyah, dan juga abis itu disiksa dulu di neraka. Ya, yang ketiga. Makanya tadi manukisal hisab oziba, kalau udah sampai dia kena sama hisab yang nukisal berat, teliti, dia udah pasti ada azabnya. Munakosyah. Detail dan rinci, ya.
masuk surga setelah dia dihisab dengan hisab munakosyah. Nah, setelah kena hisab munakosyah, udah pasti dia ada siksaannya menanti dia di neraka. Ibnu Hajar berkata, yang dimaksud dengan munakosyah adalah detail dan rinci dalam pengauditan. Ya, diauditnya rinci, terus dituntut juga semua dosanya, entah itu dosa besar maupun dosa kecil, tanpa pemaafan. Ya, tanpa pemaafan. Saya catetin deh. Yang dimaksud dengan munakosyah adalah detail dan rinci dalam pengauditan dan pengauditan dan penuntutan segala dosa baik besar maupun kecil disertai pemaafan. Gitu ya. Yang dimaksud dengan munakosyah adalah detail dan rinci dalam pengauditan dan penuntutan segala dosa besar, segala dosa baik besar maupun kecil. Kita jadi mecio itu kecil ya, subhanallah typonya. Dosa besar maupun kecil disertai tanpa pemaafan. Maaf ya. Tolong Ibu Binda terjemahkan ya, dibacain. Teman-teman tuh lebih lebih jago loh, udah tahu. Mecio. Apa jadi mecio sih? Jadi kalau udah kena munakosyah, udah lazim yang namanya siksaan. Ya seperti kata Aisyah, seperti ketika Aisyah bertanya pada Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, barang siapa yang disidang secara rinci ketika hisab, maka dia disiksa. Manu kisal hisab uziba. Nah, ngerinya itu, siksaannya itu ada 2 kali. Siksaannya itu 2 kali di golongan ketiga ini. Pertama, disiksa saat disidang, ya, dari 2 sisi disiksa. Ketika dia disidang dia disiksa, kedua ketika masuk neraka setelah persidangan. Gitu. Jadi kalau udah kena di munakosyah, makanya kalau sekarang kita doa minta ya Allah jangan sampai saya kena hisab munakosyah. Ya Allah saya kasih hisab yang yasiro, yang ringan. Itu doa yang kita baca setiap habis sholat. Yang Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya kan? Yang paling terakhir kan Yes, menajan wal afwa indal hisab, dan dikasih kemaafan ketika kita dihisab. Allahumma rzuqna hisaban yasiro. Amin ya rabbal alamin. Berarti kesimpulannya kita kalau baru bahas judul saja, orang yang bertauhid itu ya udah pasti secara normalnya, lazimnya, umumnya dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, berdasarkan keumuman ayatnya tadi di surat Al-Insyiqaq tadi ya. Tapi orang yang benar-benar mentahkik pakai kof, hakikat apa yang murni, orang-orang yang memurnikan tauhidnya, mereka akan masuk surga tanpa hisab sama sekali. Udah kayak kilat jebret, udah dilewatin tuh area hisab. Sweet gitu ya. Masya Allah. Nah, sekarang kalau kita ngomong soal bab 3 ini kalau nggak salah bab 4-nya mulai masuk syirik ya. Jadi emang keren banget ini pemaparan tauhid ini. Yang pertama pentingnya tauhid, kedua manfaatnya orang bertauhid, yang ketiga kalau sampai kita bisa memurnikan tauhid kita, insya Allah kita akan masuk surga tanpa hisab. Insya Allah. Ya, jadi bab 3 ini penyempurna dari 2 bab sebelumnya. Tuh kan? Karena itu tadi ya. Karena paling utama kita tuh menjaga memurnikan tauhid kita. Karena dengan tauhid yang murni kita bisa masuk surga tanpa hisab. Nah, kalau udah tanpa hisab, udah pasti tanpa azab gitu. Kalau di bab kemarin kita tentang orang-orang yang bertauhid secara umum, ahlu tauhid, tapi yang masih terjerumus dalam dosa dan bid'ah gitu kan. Nah, tapi di sini khusus kita jelasin tingkatan ahlu tauhid yang lebih tinggi lagi, yaitu yang berhasil mentahkik tauhidnya,
memurnikan tauhidnya dari segala yang mengotori kesempurnaannya. Ini sih Masya Allah, siapa ini yang bisa kayak gini ya, ulama-ulama besar ya Masya Allah ya. Tapi kita juga nggak tahu di antara teman-teman kita juga ada yang begitu kan, nggak kelihatan kan ahlu tauhid itu. Semoga teman-teman semua di sini menjadi ahlu tauhid yang murni. Ya, kotoran-kotoran tauhid itu apa aja sih? Syirik, bid'ah, isror dalam maksiat. Itu ya tiga ya. Kotoran kotoran tauhid itu kalau tanpa dijelasin ya, syirik, bid'ah, nulis bid'ah aja di bits tuh. Jadi harus saya cek ya. Dan isror dalam maksiat, dalam maksiat. Ya, kotoran-kotoran tauhid itu adalah syirik, bid'ah, dan isror dalam maksiat. Apa isror? Isror itu terus menerus, kagak ada kapoknya. Ya, isror itu terus menerus. Janji, taubatnya janji tinggal janji buat taubat. Dilakukan terus menerus atau gimana tadi? Isror Isror. itu, isror dalam maksiat itu maksudnya dia terus menerus melakukannya. Isror itu terus menerus, nggak pakai berhenti. Kalau bahasa kita apa? Kontinuitas gitu ya. Oh, Nah, lagi gitu lah ya. ya, isror itu terus menerus, tidak ada berhentinya. Nah, kita kalau pengen tahu ciri-ciri orang yang bertauhid ini gimana? Udah jelas mereka yang pertama mereka lakukan adalah memurnikan tawakal mereka. Memurnikan tawakal mereka. Jadi kalau orang memurnikan, kalau kita udah sering, insya Allah teman-teman udah paham ya, udah pada catat juga. Orang yang tawakal kayak gimana sih gitu kan. Orang yang hati-hati dengan amalannya sendiri juga. Bukan yang ketika beramal dia udah puas, bukan. Tapi ketika mereka beramal pun mereka hati-hati. Apa? Ada salah nggak? Ini sah nggak? Allah ridho nggak? Tuh, ya. Kayak orang yang berjalan di jalanan yang penuh dengan paku. Dia jalan juga nggak mungkin leluasa, tapi hati-hati, jinjit. Nah, begitu juga kita. Di dunia ini kita sebenarnya harus seperti itu. Di setiap perbuatan kita, di setiap perkataan kita, pikiran kita harus berhati-hati. Maka ciri-ciri orang yang bertauhid, eh, yang murni tauhidnya, insya Allah juga dia orang yang memurnikan tawakalnya. Jadi mereka bukan cuma ninggalin maksiat, bukan cuma maksiat yang mereka jauhi, tapi makruh pun mereka jauhi. Ya, makruh pun mereka jauhi. Demi apa? Demi sempurnanya tawakal mereka. Inilah yang Allah sebut di dalam Quran, golongan sabiku bil khairat. Ya, sabiku bil khairat. Kalau kita boleh bilang, fastabikul khairat gitu kan. Nah, sabiku bil khairat apa? Orang-orang yang berlomba melakukan kebajikan. Sabiku bil khairat. Kalau teman-teman nanya, kok nggak pakai fastabikul khairat, Om? Fastabikul khairat itu kita yang lagi ngajak. Fastabikul khairat, maka berlomba-lomba dalam kebaikan gitu kan. Jadi kalau golongannya namanya sabiqu bil khairat. Sabiqu bil khairat adalah yang berlomba-lomba melakukan kebajikan. Kita kasih surat Fatir ayat 32 dan 33. Coba Ibu dibuka, Ibu Mima. Surat Fatir ayat 32 dan 33. Segitu dalamnya ya makna memurnikan tauhid. Nah, maka kita harus tahu kenapa? Karena ini kuncinya biar kita nggak kena hisab. Kalau udah nggak kena hisab, insya Allah nggak pakai azab. Jebret langsung nongkrong di surganya Allah. Ngopi-ngopi dah sunat serada gitu kan. 32 dan 33. Ya, Bismillah. Kemudian kitab suci itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Itulah dianugerahkannya kitab suci adalah karunia yang besar. Fatir 33. Balasan mereka di akhirat adalah surga Aden yang mereka masuki. Di dalamnya mereka dihiasi gelang-gelang dari emas dan mutiara. Pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. nah dari dua ayat ini, tadi Ibu bilang ada yang menganiaya diri sendiri, ya kan? Ada yang pertengahan, ada yang selamat dengan izin Allah.
Berarti kita ambil 3 dalil di sini. Ya, kita ambil 3 dalil dari surat Fatir ayat 32 dan 33. Contoh dalil pertama. Dalil pertama adalah contoh orang yang sudah memurnikan tauhidnya. Ya, dalil pertama contoh seseorang yang sudah memurnikan tauhidnya. Kira-kira siapa yuk? Hai Mbak Lela. Baru lihat nama Mbak Lela nih. Siapa kira-kira? Kalau kita ngomong soal nabi, siapa nabi yang orang ngeslow pasti tahu nih. Ayo, nabi siapa yang udah murni tauhidnya? Nabi Ibrahim. Yes, Nabi Ibrahim. Apa namanya? Dia makanya berjulukannya Bapak Tauhid ya Ibrahim. Sip, Mbak Jazakillah, Mbak Lela dan Mbak Winda. Jadi orang yang udah jadi teladan kita dalam soal tauhid adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Enggak diragukan lagi. Dia udah ngancurin berhala-berhala, dia berdebat sama penyembah-penyembah benda langit, ya kan? Dia saking bela tauhid dia dilemparin ke dalam lautan api. Saking dia membela tauhid dia diusir sama bapaknya, sama kaumnya juga, ya kan? Dan dia nggak ada itu semua sendirian. Sendiri loh. Pernah dengar gitu? Kan kalau Nabi Muhammad, Nabi kita alhamdulillah Masya Allah, sahabat, keluarga, siapapun rela mati untuk beliau. Nabi Musa masih ada Harun, ya kan? Nabi Ibrahim sendiri sejak dulunya, nggak ada seorang pun, dan Masya Allah di tengah-tengah kaum itu dia sendiri doang yang bertauhid gitu loh, nggak ada yang bertauhid selain beliau. Makanya dia julukannya adalah Khalilur Rahman, Al Khalil, ya Khalilur Rahman. Khalil itu lebih tinggi tingkatannya dari Habib. Ya Habibi, wahai kekasihku gitu kan. Tapi ya Khalili, udah kekasih tapi paling disayang banget ke Khalil. Ya Khalilur Rahman. Berarti dia kekasihnya atau kesayangannya Allah. Ujiannya berat banget, ninggalin istrinya, ninggalin anaknya di negeri yang tandus, ya kan? Udah sekian lama nunggu-nunggu kelahiran anaknya. Udah begitu lahir disuruh ninggalin. Terus juga dia dengan tabahnya menerima perintah menyembelih putranya. Baru ketemu berapa hari gitu kan. Subhanallah. Maka di sini ya dalam ayat ini ada, kalau kita ambil nih teman-teman, kita mencermati ayat tersebut ada 4 sifat Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ya, ayat yang mana? Kita ke buku An-Nahl ayat 120. Ya, dalil pertama ya. Kita ke dalil di buku. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh pada Allah dan Hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan. An-Nahl ayat 120. Kita ambil di sini 4 sifat Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan. Kira-kira apa Bu Winda? Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakum minal musyrikin. 4. Pertama, ummatan. Ummatan ini bukan artiannya umat, bukan. Kalau kita dengar umat artiannya kan orang banyak, bukan. Tapi ummatan ini, umat maksudnya, beliau seorang qudwah. Qudwah itu teladan. Seorang qudwah, pemimpin, imam, gitu ya. Arti yang pertama. Artinya yang pertama dari kata-kata umat ini adalah qudwah, pemimpin, teladan, gitu ya. Arti umat yang pertama. Arti umat yang kedua, ini yang paling keren lagi. Arti umat yang kedua, dalam artian yang kedua, orang yang punya sifat-sifat mulia
yang banyak. Ya, jadi orang yang punya sifat mulia yang banyak. Maksudnya apa? Eh, semua sifat mulia itu yang kalau di orang banyak itu kadang kan adanya di beberapa orang. Tapi semua sifat baik itu ngumpul dalam satu sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Pernah kan kita ketemu orang yang mungkin dia ramah, tapi kadang kalau ngomong suka jeplak. Ketemu orang pendiam, tapi dia baik banget, rajin sedekah. Ketemu orang agak pelit, tapi masya Allah ketika dibutuhkan nolong banget. Ketemu gitu loh, ya. Ada kalau kita bahasanya kita punya kekurangan dan kelebihan. Tapi kalau Nabi Ibrahim semua kelebihan dan kebaikannya ada di semua orang tuh ngumpul dalam satu sosok beliau. Makanya itu ummatan, ya. Ummatan itu artinya tahu entah dia qudwah, teladan, pemimpin, imam, arti pertama. Arti yang kedua, orang yang punya banyak kebaikan yang berkumpul dalam dirinya. Itu sifat ummatan. Nah, ini clue-nya ya, teman-teman. Ini udah direkam kan? Ini clue-nya. Dan seseorang tidak akan bisa mendapatkan predikat sebagai imam kecuali kalau udah terkumpul padanya kesabaran dan keyakinan. Pemimpin nggak sabar nggak bisa. Pemimpin hatinya nggak mantap nggak yakin nggak bisa. Kalau udah punya sabar punya yakin pemimpin. Ayo kalau kita lihat para pemimpinnya Amirul Mukminin sabar yakin masya Allah udah pasti. Eh, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kita boleh kita bilang kapan mereka nggak sabar? Nggak ada, insya Allah ya kan? Nah, kapan mereka nggak yakin? Nggak ada. Udah sekali jebret kena sama hidayah sekelas Umar bin Khattab sampai mati itu. Dulu paling musuh Islam, selanjutnya paling membela Islam. Maka di sini seorang pemimpin nggak akan bisa meraih predikat sebagai pemimpin atau sebagai imam kecuali kalau udah terkumpul dalam dirinya kesabaran dan keyakinan. Ketilah surat As-Sajdah ayat 24. Bu Winda, surat As-Sajdah ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Terjemahnya, Mana sih As-Sajdah tuh? ya udah saya bacain aja. Dan kami jadikan di Quran. antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Ya, jadi pemimpin itu memberikan petunjuk pun atas perintah Allah Ta'ala. Ketika Selama mereka sabar, ya, ketika mereka mereka sabar. ya, Dan mereka adalah orang-orang yang meyakini ayat-ayat kami. Jadi udah mereka yakin Allah apa dan mereka bersabar, maka Allah kasih mereka itu petunjuk. Gitu. Maka kita nggak bisa ragu, nggak dan insya Allah kita nggak pernah meragukan yang namanya Ibrahim alaihissalam dan kesabarannya menghadapi segala ujian. Yang kedua, konitan. Konitan. Konitan, al-kunut. Ya, kalau bahasa asal al-kunut. Apa al-kunut? Selalu dalam ketaatan kepada Allah. Kalau kita kan kadang melenceng, kadang kesandung, kadang keserimpet gitu ya. Kadang jatuh. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah. Selalu dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ya, tegar dan kokoh dalam mentaati perintah Allah. Suruh nyembelih, sembelih. Gitu loh. Dan Masya Allah, kalau kita baca kisahnya kan, ketika Nabi Ibrahim nyampein ke Ismail anaknya, kan resah gelisah wajahnya kan, ayah kenapa? Nah ini mimpi udah 3 kali. Pertama masih di cuman mimpi. Kedua cuma mimpi. Ketiga nggak mungkin mimpi. Ini pasti perintah gitu. Maka Ismail bertanya, ayah kenapa? Wajahnya gundah segala macam. Nabi Ibrahim menyampaikan dapat perintah untuk menyembelih Ismail. Apa jawaban Ismail? Ya udah kalau emang itu perintah Allah Ta'ala, lakukan ya. Insya Allah engkau akan dapati aku sebagai orang-orang yang sabar.
Itu jawaban anak soleh banget ya. Soleh Coba anak saya. banget. Iya. Ini gimana kagak soleh? Emaknya juga begitu. Ibrahim mau kemana? Kenapa kamu tinggalin aku di sini? Gak dijawab sama Ibrahim karena dia nggak tahan melihat wajah istrinya kan. Bahasa kita mungkin mau nangis mau apa. Ibrahim 3 kali panggil. Ibrahim jawab aku. Apakah ini perintah Allah? Iya kata. Ya udah kalau mau perintah Allah, udah berhenti nanya. Nggak bisa nggak tuh istri zaman sekarang begitu ke suaminya? Yang ada belum pergi udah ditanyain dulu ya. Iya. Apakah ini perintah Allah? Kalau perintah Allah, aku taat. Masya Allah, gimana anak kagak begitu gitu kan? Jadi qonitan itu al-qunut artinya dia selalu dalam ketaatan, tegar dan kokoh dalam mentaati perintah Allah Ta'ala, nggak pakai tapi. Ya, maka ketika Nabi Ibrahim bertanya pada Allah Ta'ala, apakah engkau menghidupkan yang mati? Yuhil mauta, tuhil mauta, kata Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu afalam tu'min? Kamu belum yakin? Kata Nabi Ibrahim, enggak, bukan karena gak yakin ya Rob. Walakin lihat ma'ina kolbi, kata beliau. Apa katanya? Aku cuma pengen memantapkan hati aja. Gitu. Maka itu disuruhlah Ibrahim menyembelih 1 ekor burung dibagi 4. Taruh di selatan, utara, timur, barat. Udah selesai, panggil lah. Nyatu tuh burung. Ya. Jadi yang kedua adalah konitan. Yang ketiga, setelah konitan apa Bu Winda? Lihat di ayatnya, di buku. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi. Ilahi. Yes, Mbak Mirna. 100 buat Mbak Mirna. Yaitu Hanifah. Apa Hanif? Hanif itu kan kalau kita berterjemahkan lurus ya. Hanif itu condong menjauh dari kesyirikan. Kalau kita pakai bahasa tauhid ya. Hanif itu dia condong menjauh dari kesyirikan menuju tauhid. Jadi kecondongannya itu menjauhi kesyirikan dan dia berjalan menuju tauhid. Itu arti Hanifah. Jadi emang udah sunatullahnya dia, udah fitrahnya dia. Kalau bahasa kita, kan kita kadang sebelum kita tahu ilmunya, tapi misalnya kita anak kecil ya, dia belum diajarin kalau misalnya makan api itu panas gitu kan. Tapi ya udah tahu makan api itu panas gitu kan. Nah ini Nabi Ibrahim alaihissalam ini dia tuh walaupun dia apa namanya belum datang tuh ilmu banyak begitu, tapi dia emang udah fitrahnya itu udah alam bawah sadarnya udah lahir lahir batinnya itu udah condongnya sama tauhid dan dia menjauhi segala kesyirikan. Makanya dia berani banget menyembah berhala. Dia berpikir ngapain disembah itu gitu kan. Dibikin sendiri, gede kecilnya kita yang bikin mau kecil kecil bikin paling gede nih Tuhan kita paling gede padahal dibikin juga diminta-mintain gitu. Nama Ibrahim itu benar-benar emang apa agama itu kan Islam itu agama akal ya jadi harus berpikir kita. Nah yang keempat sifat Nabi Ibrahim adalah walam yakum minal musyrikin, beliau bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Nah kan ini artinya penegasan dari Allah Ta'ala kepada kita. Bahwa Nabi Ibrahim itu walam yakum minal musyrikin. Dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhannya. Allah tuh lagi banggain Ibrahim ke kita gitu loh. Ini loh, Ibrahim ini ummatan, qonitan, hanifan, walam yakum minal musyrikin gitu. Ya dia sama sekali enggak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Kata-kata lam di sini ya mengubah fiil yang menunjukkan kata kerja yang sedang berlangsung atau akan datang menjadi fiil madi yang menunjukkan jadi udah dari masa lampau. Artinya Nabi Ibrahim dari dulunya emang begitu gitu. Ini kalau pakai kaidah bahasanya ya, lam itu sebenarnya kan dia untuk fiil madi menunjukkan sekarang dan ke depan. Tapi dia jadi mengubah ke fiil mudore ini ya. Dari fiil mudore ke fiil madi maksudnya. Jadi ini menunjukkan ini udah sejak lama, udah past tense. Kalau kita terjemahkan berarti gini, beliau tidak pernah sama sekali termasuk sebagai orang-orang yang musyrik gitu. Sekalipun nggak pernah, masya Allah.
Jadi beliau sama sekali tidak pernah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Arti dari ayat tadi, walam yakum minal musyrikin. Nah, ini kenapa kita harus terjemahkan seperti ini? Ini adalah biar jadi bantahan. Bantahan apa? Bantahan buat orang-orang yang pernah bilang Nabi Ibrahim pernah mengalami proses mencari Tuhan. Gitu. Pernah nggak Win berpikir gitu? Anda dulu juga berpikir gitu waktu Nabi Ibrahim ketemu bintang, ya kan? Bulan, matahari. Kita pikir Nabi Ibrahim yang nyari Tuhan. Ternyata Yang di bukan seperti itu. matahari kayak gitu ya. Nah, ternyata bukan seperti itu. Nabi Ibrahim lagi nunjukin ke umatnya. Ah, ini Tuhanku nih. Bahasa kita loh ya, maksudnya apa nyindir mereka. Ini Tuhan ini kelap-kelip nih, terang dia bla 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 bla. Hilang. Nggak mungkin. Aku nggak mau punya Tuhan yang bisa hilang gitu loh. Dan depan kaumnya Nabi Ibrahim begitu. Ketemu bulan begitu dia. Lebih besar lagi, lebih bagus lagi bla bla bla. Hilang juga. Sampai matahari pun seperti itu lebih besar bla 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 bla. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang ke kaumnya, "Tuh lihat tuh. Semua yang kalian sembah itu hilang semua." Jadi Nabi Ibrahim tuh pakai dakwahnya tuh pakai contoh langsung. Kalau kita bilang kuliah kerja nyata ya, praktek nyata. Nah, kita lihat ayat selanjutnya ya, An-Nahl 121-nya ya. An-Nahl 121 ada kata-kata syakiron li'an omi. Coba. An-Nahl ayat 121. Di An-Nahl 120 ini 4 sifat Nabi Ibrahim. Di An-Nahl 121-nya tambahan satu lagi sifat buat beliau. Apa? Dia itu selalu bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala. Syakiron li'an umi. Dia bersyukur atas nikmat dari Allah Ta'ala. Yes banget. Betul. Rangkaian kata-kata di Al-Quran itu menjelaskan detail story Nabi Ibrahim. Banget-banget. Insya Allah ya. Insya Allah. Maka di ayat An-Nahl 121-nya itu dia menambahkan satu lagi sifat keistimewaan Nabi Ibrahim, yaitu dia selalu bersyukur. Syakiran dan uhid. Ketemu nggak Win ayatnya, Mbak Lela? Ketemu nggak di An-Nahl 121 ya. 121? Itu di garisin tuh di Qurannya. Bila pun punya Quran pribadi bisa buat kita kasih sticky note-nya. Ketemu nggak Bu Indah? Syakiran dan umi. Syakirul li'an ummi jatabahu itu ya. Dia Ya, mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. iya. Iya benar ya. Artinya, nih kita pakai nahu lagi nih, pakai grammar bahasa Arab lagi. Kalimat an-umi ini, kan kita kan bilang nikmat kan, kalau dia pakai an-umi, ini jamak taksirnya, ya, jamak taksir dari wazan af'alnya. Artinya di sini 1 dari 4 wazan timbangan jami'ukillah. Apa itu? Intinya gini, kalau kita mau pakai bilangan, dia itu menunjukkan 3 sampai 10. Artinya apa? Nabi Ibrahim itu bersyukur dengan seluruh kenikmatan yang Allah kasih ke dia. Gitu. Nggak ada yang nggak Nabi Ibrahim syukurin. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu selalu bersyukur atas nikmat yang Allah kasih walaupun sedikit. Apalagi banyak gitu. Ini di Fathul Qadir bab 3. Makanya kalau kita lihat surat Ibrahim kan ayat 7. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Urusan syukur ada di surat Ibrahim. Allah tuh Masya Allah ya. Nabi Ibrahim Masya Allah. Saking dia emang orangnya selalu bersyukur, maka di bahasa kita dilekatkan kata-kata syukur itu dalam surat yang dinamakan surat Ibrahim juga. La in syakartum la azidannakum la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, ini kita masih ke Ibrahim. Dengan 5 sifat ini, ummatan, qonitan, hanifan, walam yakun minal musyrikin, terus ini syakiran li'an umi, ini kita masih ke diri Ibrahim ya, Masya Allah. Dengan 5 sifat istimewa ini, ya dengan 5 sifat istimewa ini, maka Allah anugerahkan lagi kepada Ibrahim 5 kemuliaan. Keren kan? Dengan 5 sifat ini, Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Ibrahim 5 kemuliaan. Apa aja itu?
Satu, Allah udah pilih dia. Ijtabahu. Ijtaba, Saya tulisin di sini ya. Satu, sudah memilihnya ya. ijtabahu. Allah memilih dia. Ijtaba. Memilih dia. Ini langsung ke dua. Satu, ijtabahu. Allah memilih dia. Yang kedua, ada di surat An-Nahl lagi, 121. Coba dibaca terjemahnya. An-Nahl berapa? 101 kan? Ya, yang tadi Ah. syakiran li an'umi, terus Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. satu ya, Allah memilih dia. Kedua, wahadahu ila syiratim mustaqim. Itu enggak sembarangan wahadahu itu. Hada itu petunjuk. Tapi Allah benar-benar hadiahkan. Ya Allah tunjukin dia. Kepada apa? Kepada jalan yang lurus. Wahadahu ila syiratim mustaqim. Keren banget. Masya Allah. Udah dipilih. Kemudian dikasih petunjuk ke jalan yang lurus. Artinya apa? Biar lebih mantap lagi. Dia di bagian yang tadi itu yang dibilang apa namanya? Dia emang tidak melakukan dosa atas izin Allah gitu. Jadi memang dia fitrahnya Ibrahim itu memang sudah dipilih. Jadi kedua tadi wahadahu ila syiratim mustaqim. Kemudian wa atainahu fid dunya hasanah. Yang ketiga, kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Kami berikan kepada Ibrahim kebaikan di dunia. Nah, ini kita jelasin lagi nih yang ketiga nih. Ini yang ketiga keren. Apa sih kebaikan dunia yang Nabi Ibrahim dapatkan? Yaitu az-zakarul husna. Ya, saya nggak bisa nulis Arab sih di sini. Nanti di itu aja kali di apa di grup aja gitu susah ya. Husna. Takutnya hilang di sini. Catat dulu aja, ntar saya benerin di grup. Di foto-fotoin aja, kalau nggak dicatat, fotoin aja. Iya. Az-zikrul husna itu apa? Sebutan yang baik. Az-zikrul husna. Sebutan yang baik. Kira-kira apa sebutan yang baik buat Nabi Ibrahim maksudnya nih? Siapa ada mau jawab? Salah nggak di setrap kok. Mbak Mirna, kira-kira apa sebutan yang baik buat Nabi Ibrahim? Mbak Winda, Mbak Lela, Mbak Abdiah. Apa ya? Khalilullah. Sudah tadi. Oh, Bukan. sudah. Mbak apa? Nggak disetrapkan. Julukan Bapak para Nabi. Emang Oh, benar, tapi bukan itu jawabannya. Apa julukannya baik? Pasti nggak kepikiran. Julukannya jadi di sini ini kan sebutan yang baik ya, Az-Zikrul Husna. Apa namanya sebutan yang baik? Maksudnya apa? Semua penganut agama samawi, termasuk Yahudi dan Nasrani, memuji-muji beliau. Masya Allah. Ya, Samawi ya. memuji beliau. Bahkan mereka dengan bangga ngaku sebagai umatnya gitu, ngaku sebagai umatnya Nabi Ibrahim. Ya, jadi semua agama samawi itu memuji-muji Nabi Ibrahim dan ngaku, dan mereka dengan bangganya, pokoknya kalau mereka bilang mereka umat Ibrahim itu mereka bangga nyebutinnya. Nah, di ayat yang 121 tadi itu ya, An-Nahl tadi itu tafsir atau barinya itu bunyi gini. Tidak seorang pun pengikut agama kecuali mencintainya dan ridho kepadanya. Dicatat ya, tidak seorang pun pengikut agama kecuali mencintainya dan ridho kepadanya. Keren kan? Jadi mereka tuh, makanya di mereka dan istilah Abraham kan. Kita mungkin pernah dengar nabi ini, nabi itu yang dikejar, dibunuh, ya kan, diludahi, dihina. Tapi Nabi Ibrahim, semua agama itu memuji-mujinya dan bahkan bangga berasa ngaku-ngaku sebagai umatnya.
Ini tafsir At-Tabari. Ini dari tafsir At-Tabari. Wa innahu fil akhirati laminas solih. Nih, keren banget yang keempat. Udah dapat dia sebutan yang baik di dunia. Yang keempat. Keempat kan sekarang kan? Keempat nggak? Yang keempat, lihat An-Nahl 122. Yang keempat, lihat surat An-Nahl 122. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan Coba. kami berikan kepadanya kebaikan di dunia dan Ah, sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang soleh. coba. Udah di dunia sebutannya baik, kagak ada celak-celaknya sedikit pun. Di akhirat pun dia kumpulnya pun di kumpulan orang yang soleh. Keren nggak? Masya Allah ya. Jadi itu anugerah yang Allah kasih kepada Ibrahim yang keempat adalah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan wa innahu dan sesungguhnya dia fil akhirat di akhirat entar nanti tuh laminas sholihin termasuk golongan orang yang soleh. Maksudnya apa? Ya penghuni surga. Nah, kemuliaan yang kelima hadiah dari Allah Ta'ala untuk Ibrahim adalah An-Nahl 123. An-Nahl 123 ada di situ. An-Nahl 123. 2, 3. Summa auhayna terus Laika Anita baik. Anita millata Ibrahim Hanifah. Hanifah wa ma kana minal musyrikin. Kemudian Lalu kami menunjukkan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. bukanlah termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi apa maksudnya? Yang kelima ini Allah Ta'ala jadikan Ibrahim sebagai imam, sebagai panutan. Bahkan sampai Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, untuk ngikutin ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Ya, jadi kalau mau cari contoh tuh Ibrahim gitu loh. Nih ikutin nih, udah ada panduannya. Bayangin Rasul kita adalah khataman nabiyyin, nabi penutup. Quran adalah pelengkap. Tapi kalau soal lurus ikutin contoh tuh untuk Ibrahim gitu. Masya Allah ya. Paham di sini? Ada yang mau nanya dulu? Silakan kalau mau nanya. Kalau nggak ada, saya lanjutin ke dalil yang kedua. Oke, monggo. Dalil kedua ini surat Al-Mu'minun. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Ini artinya dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu pun. Jadi orang tuh nggak pernah sama sekali menduakan Allah. Entah dia dengan sengaja atau tidak sengaja. Entah dengan pikiran saja atau dengan perasaan saja. Pokoknya Allah tetap nomor satu. Nah ini yang susah buat kita. Susah banget. Kita perempuan. Kadang-kadang kita mencintai. Yang kita cintai itu berlebihan. Dan kita tidak menyadarinya. Gitu ya. Mencintai anak kita. Mencintai pasangan kita. Mencintai kerja keras kita, jerih payah kita, nauzubillah. Maka selengkapnya ayatnya di Al-Mu'minun 57 sampai 60 sebenarnya. Siapa yang mau baca Al-Mu'minun 57 sampai 60? Siapa yang baca terjemahnya? Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajillatan annahum ila rabbihim raji'un. Siapa mau baca terjemahnya? Al-Mu'minun 57 sampai 60. Masih nyari? Saya bacain. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka. Satu ya kita dapat ya, kita harus hati-hati karena Allah punya azab. Allah emang rahmatnya luas. Allah maha pemaaf. Pintu taubat Allah nggak ketutup sebelum kiamat. Tapi jangan lupa, Allah tidak pernah lengah. Allah selalu waspada. Allah selalu tahu perbuatan kita. Mau kita ngumpet kemanapun Allah lihat, gitu ya.
mau kita berbuat apapun di balik lemari, di dalam goa pun Allah lihat, Allah punya azab. Maka di ayat ini sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Ta'ala. Al-Mu'minun ayat 57 sampai 60. Di akhir ayat ini, ya di akhir ayatnya Allah Ta'ala nyebutin apa? Allah Ta'ala sebutkan sifat mereka yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah memurnikan tauhidnya. Yaitu apa? Mereka bersegera dalam melakukan kebaikan. Al-Mu'minun ayat 61. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu adalah orang yang bersegera. Ya, yusari'u itu kalau bahasa kita tuh buru-buru, segera, pokoknya jangan, kalau bahasa kita kayak rebutan, jangan sampai nggak kebagian gitu loh, standby dan langsung gerak cepet, itu bersegera. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum sabiqun. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah yang disebut orang-orang yang segera dan merekalah orang yang segera memperolehnya. Karena mereka bersegera, standby, nungguin, gerak cepat, dapat gitu ya. Al-Mu'minun ayat 61. Insya Allah paham ya teman-temanku sekalian. Mbak Mer, tadi lembarannya bisa dibaca? Ini Mbak Winda ada tamu. Mbak Heni bisa temanin saya? Kenapa hening semua? Aku berasa sendirian. Siapa yang mau baca nih? Husain bin Abdurrahman menuturkan. Yuk. Alhamdulillah. Mbak Abdiah, baca. Husain bin Abdurrahman menuturkan. Jazakillah Mbak Ninis. Ayo Mbak Abdiah, sayang, mana dirimu? Ya bentar Ustazah lagi cari. Halaman 12. Tentang ruqyah nih. Suatu ketika ya. Mm-mm. Suatu ketika Husain bin Abdurrahman dulu dong, sayang. ya. Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman menuturkan, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Lalu ia bertanya, siapakah di antara kalian melihat bintang yang jatuh semalam? Aku pun menjawab, aku. Kemudian aku berkata, ketahuilah sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat, tetapi terkena sengatan kalajengking. Ia bertanya, lalu apa yang kamu perbuat? Jawabku, aku meminta ruqyah. Ia bertanya lagi, apakah yang mendorong dirimu untuk melakukan hal itu? Jawabku, yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Ia bertanya lagi, dan apakah hadis yang dituturkan kepadamu itu? Aku berkata, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Al-Husayb, yang artinya tidak dibenarkan melakukan ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Baik. Ya. Baik, oke. Jazakillah khair. Ya. Ini baru dalil ke 1, 2, 3. Baru dalil ketiga ya. Hadis. La ruqyata illa min ainin au huma. Iya. Kita saya sih. Ayo Mbak Lela ngomong sama siapa? Harusnya sih. Di situ anak itu gambar kasih. Maaf Bu ya, kakak datang. Oh, baik ya. Ini kita ke tentang ruqyah. Ruqyah dulu saya jelaskan dulu ruqyah itu apa gitu ya. Pertama, ruqyah itu apa sih? Ruqyah adalah penyembuhan dengan bacaan ayat-ayat Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, penjelasan lengkapnya entar di bab 8. Ya, ruqyah adalah penyembuhan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran atau dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW.
Nah, ada hadisnya la ruqyata illa min ainin au hummah. Berarti kalau dulu itu sebenarnya ruqyah itu awalnya untuk dua hal, untuk ain atau sengatan kalajengking. Untuk ain atau sengatan kalajengking. Kok sekarang jadi melebar, sebenarnya nggak melebar pun masih berkaitan ya. Kenapa? Karena ain sekarang ini bentuknya macam-macam. Ya, ain itu bisa menjadi penyakit fisik pada seseorang, terutama benjolan-benjolan. Terus maaf banget, pernah ain juga dalam bentuk stroke, ain dalam bentuk syaraf kejepit. Pokoknya dia ain itu seperti itu. Entah serangan jantung, syaraf kejepit, stroke gitu ya. Kemudian benjolan-benjolan. Itu juga bentuk apa namanya bahasanya hasil dari efek ain tersebut. Maka ain itu apa? Ain adalah pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki seseorang dengan pandangan matanya. Ini dengki di hati, matanya ngeliat, lalu dia ngebatin, itu ain. Di batin kita ngomong gini, alah berduaan mulu, ntar juga cerai misalnya. Alah mesra-mesra, ntar juga ribut. Gak mungkin loh kalau nggak pernah ribut, gitulah ya. Pokoknya ngeliat orang senang itu dia nggak suka. Tapi ain itu juga bukan cuma sekedar pengaruh, bukan cuma sekedar karena rasa dengki. Jadi dia entah rasa dengki atau rasa kagum tetap punya pengaruh jahat bagi orang yang dipandang, gitu ya, yang dibayang-bayangin. Nah, boleh dicatat nih, cara penyembuhannya gimana kalau udah ada indikasi ain? Di bahasa ini jawaban singkatnya ya, meminta sisa mandi orang yang dicurigai sebagai pelempar ain. Ya, meminta air sisa mandinya. Kalau bahasa kita bukan sisa mandi ya. Kalau hadis dari tentang Sahal ya, Sahal bin Hunayf yang kena ain, bukan sisa mandi tapi dia berwudu. Dia berwudu, airnya ditampung. Maka maksudnya air bekas wudhunya ya, air bekas mandinya orang yang dicurigai melemparkan ain, kemudian air itu ditumpahkan ke tubuh orang yang terkena ain, gitu ya. Kemudian air itu ditumpahkan ke tubuh orang yang terkena ain. Maka Nabi SAW bersabda, ini yang ngeri. Al-ainu hakun. Kata Nabi, al-ainu hakun. Ain itu benar. Jadi kalau sampai kita nggak percaya ain, berarti kita mengingkari sabda Nabi SAW. Ain itu nyata, kata Nabi. Al-ainu hakun. Ain itu nyata. Walau kana syai'un sabaqol qadar. Tadi udah tahu ya, sabako. Sabako itu saling dulu-duluan. Fastabiqul khairat kan saling duluan dalam kebaikan. Ini kalau sabakol qadar, walau kana dimana al ainu hak, ain itu nyata, walau kana syai'un, kalau ada sesuatu sabakol qadar yang bisa mendahului takdir, sabaqatul ain, maka ainlah yang paling bisa mendahulinya. Ngeri ya. Wa idza wa idzas wa idzas tugsiltum fagsilu. Maka ain adalah benar, kata Nabi. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain akan bisa mendahulinya. Dan jika kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Mandi. Nah, sekarang pertanyaannya gini, mungkin ada pertanyaan teman-teman. Kalau kita nggak tahu siapa yang ngelemparin ain, gimana? Gitu ya. Nah, kata Syekh Sa'ad Sa'id dari Mesir, pakar ruqyah dari Mesir, beliau bilang gini, seperti kita misalnya mau beli antibiotik. Winda, antibiotik yang Winda biasa pakai apa misalnya? Pasti beda dengan yang saya pakai mungkin. Ya, dan ternyata kan antibiotik banyak macamnya. Gak usah antibiotik, obat mah aja banyak macamnya. Proma, polisilen, milanta, ya kan? Apalagi? Plantasid, terus Kepala amat, Bu. gitu lah ya. Lansoprazol, omeprazol gitulah. Banyak banget kan? Nah, tapi itu kalau dijabarin fungsi beda-beda. Tapi kalau antibiotik fungsi kan sama kan? Antibiotik itu sama. Antibiotik bisa saja namanya macam-macam tapi fungsi sama. Nah, maka merujuk dari situ, Syekh Sa'ad Sa'id bilang, kalau kita nggak tahu siapa pelempar ainnya, ikhtiarnya gini teman-teman. Teman-teman sebelum mandi, wudhu dulu ditampung. Taruh ember di bawah keran, lalu teman-teman wudhu.
Biasanya suka nanya nih, kumur-kumurnya gimana, Ya. Kumur-kumur ya buang keluar. Ada dua pendapat. Minum Kumur-kumur, kebetulan mah. nah, masalahnya kan mereka mikirnya masa kumur-kumur di situ juga kan ntar air dipakai mandi, ada yang kayak gitu soalnya. Dua Oh, pendapat, ada yang kumur-kumurnya juga di situ, ada yang boleh dibuang ke kiri keluar ember. Nah itu dia uduk di situ dan cuci tangan, muka segala macam sampai kaki. Jadi airnya ketampung di dalam ember, baru ditambahin air. Nah, kalau bisa kerannya sambil hidup aja, sambil mandi. Jadi nggak ada istilah dibilas atau apa enggak. Jadi mandi dari awal sampai akhir pakai itu. Kita mandinya dari awal, sabunan, sampoan tetap pakai air yang sudah ada air bekas wudhunya. Ini artinya yang penting kita ambil faidah dari hadis adalah mandi pakai air bekas wudhu. Gitu ya. Boleh dicoba sama teman-teman mulai besok. Bahkan ada lagi yang ngasih resep nih. Kalau kamar mandi kita bareng-bareng sama anak-anak enak lagi. Kasihan yang kamar mandi pisah sama anak-anaknya ya. Lagi pakai shower. Nah, itu wudhu di kolam itu biar anak-anaknya pun mandi di situ. Wudhu tahajudnya kah, wudhu sholat 5 waktunya kah, wudhu duhanya kah, Masya Allah. Di situ aja terus wudhunya seperti itu ya. Beli ember yuk, ayo beli ember gede. iya emang. Mbak Ya, Lela kurang ember di rumah Mbak Lela. kurang gede deh kayaknya embernya. Jadi gimana nih maksud Nabi ketika dalam hadis ini? Maksud Nabi yang dibilang kalau memang diminta buat mandi, mandilah. Maka kata Nabi, kecil cuma bisa buat eh, sabunan doang itu kagak bisa sampoan ya. Nah, maksud Nabi Icik-icik. apa? Maksud Nabi ain al ainu hakun. Betapa cepatnya pengaruh ain. Jadi makanya gini, makanya seluruh peruqyah pun bilang kalau mau dibilang sihir itu bahaya, lebih bahaya lagi ain. Lebih dahsyat tuh ain, teman-teman. Kenapa Cepet lebih ini. berbahaya ain ketimbang sihir, Bu Winda? Dampaknya langsung langsung terasa kan cepet Terus kalau gitu ya. air. Mm-mm. Sekarang memandang, sekarang ngebatin, sekarang bisa Seketika kena. jatuh. Hmm. Gini ya kalau pakai kalimatnya. Kenapa ain lebih berbahaya daripada sihir? Karena kalau sihir dia pakai waktu, ya kan? Nyiapin Media, nyiapin medianya dulu, nyiapin cemaninya dulu, gitu kan? media, iya media Pokoknya dong. ritualnya lama. Ain enggak dan nggak perlu punya ilmunya, nggak perlu menguasai mantra apapun. Ain itu seperti itu. Saya pernah lihat tulisan seorang penulis di FB 10 tahun lalu ya, atau masih eh, Masih Facebookan lah ya. masih banyak teman sama penulis lah. Tapi saya nggak berani ngomong. Dia bilang gini, sejak naik pesawat kata dia, sejak naik pesawat di depanku duduklah sepasang sepasang eh, yes, betul. Kita wudhu saat subuh terus ditampung buat bocah mandi. Bener banget. Nah, penulis ini nulis gini. Jadi sejak di pemeriksaan baru enggak nih depan dia tuh ada pasangan ya udah tua tapi mesra banget gitu ya. Dia seneng banget ngeliatnya dia bilang. Jadi begitu ngeliat diliatin terus sama si penulis ini terus sampai naik pesawat duduknya pun depan dia diliatin lagi pokoknya sambil dia bilang ini kita boleh bilang si penulis ngeliat nggak dengan hati yang jelek ya. Dia cuma bang mesra banget nih orang semoga ntar gue bisa kayak gitu bro. Pokoknya diliatin terus turun pun diikutin. Ya pokoknya dia selama ngeliat tuh dia ngebatin seperti itu. Begitu turun pesawatnya, terus ke bagian mau ngambil bagasi ya, lagi ngantri ambil bagasi, tiba-tiba si bapaknya yang si sepasang ini, si bapaknya tiba-tiba jatuh, gubrak, nggak ada, lewat, Meninggal. 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 Padahal tadi sehat walafiat, nggak ada apa-apa. Wah, sedih banget kan si penulis tadi. Ya Allah, baru tadi mikirin gitu kan. Ih, sampai tua mereka bareng-bareng mesra bla bla. Tapi aneh mikir apa ketika baca lu nimpain ain ke mereka gitu Iya, loh. iya, iya. Tanpa dia sadari ya. Tanpa disadari. Masya Ngeri nggak Allah. teman-teman? Kalau kayak Oh, begitu, ya kan?
Solusinya bukan semata-mata kalau kita mau mesra-mesra depan orang, enggak juga sih. Namanya kadang-kadang refleks kan, mungkin memang punya suami yang penyayang atau the love language-nya misalnya senangnya pelukan. Ya kita nggak bisa kita hindari. Apa solusinya? Jangan pernah kosong dari zikir. Jangan pernah kosong dari zikir. Ya. Saya pernah coba mandi pakai air wudhu sendiri langsung menggigil. Mungkin mandinya pas lagi masuk musim dingin, Mbak Hanum. Coba mandi pakai air hangat. Boleh kok pakai air hangat boleh ya. Itu ya. Jadi yang namanya ain itu nyata. Saya pengen jawab, mungkin kalau saya jawab di komentar kan ngeri kan. Kasihan nanti dia merasa bersalah seumur hidup kan. Cuma saya mikirnya, aduh ya Allah. Karena benar-benar penulis tahu sendiri kan kalau kalau nulisin pengalamannya kan kayak kita tuh kayak kita yang ngerasain kan. Ya. Nah, jadi saya bisa bayangin cara dia ngeliatinnya, kagumnya, di benar-benar diliatin sepanjang perjalanan pesawat itu gitu loh. Nah, tiba-tiba gubrak si kakek itu, kan emang udah tua 60-an lebih gitu ya. Langsung tidak ada. Nah, makanya saya bilang subhanallah. Makanya kata Nabi SAW, al ainu hakun ya udah apa walau kana syai'un sabaqal qadar al ainu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain itu yang paling bisa mendahului takdir. Jadi penekanan betapa berbahayanya ain. Kenapa? Karena ain tidak akan mendahului atau merubah takdir. Jadi bukan 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 cuma mendahului sebenarnya, bukan cuma mendahului atau merubah, tapi emang di bagian dari takdir itu sendiri gitu loh ya. Nah, tapi itu tadi hiperbola ini Nabi gunakan buat apa? Untuk menekankan betapa dahsyatnya pengaruh ain yang begitu kuat dan cepat. Artinya kita harus hati-hati. Itu Nabi yang ngomong. Makanya kalau dikit-dikit bilang, dikit ain, kaku amat sih lo. Emang begitu, gitu ya. Tapi ingat karena kita belajar tauhid, jangan sampai gara-gara takut ain, kita lupa ada Allah yang maha menjaga. Jadi di sini dikasih tahu tentang ain, bahayanya ain juga solusinya. Ya, kalau terkena ain. Artinya di sini ada obat untuk ain juga. Apa? Meminta air dari orang yang diduga sebagai penyebab ain untuk kita mandi. Tapi kalau nggak ketahuan siapa, kita bisa pakai air wudhu kita sendiri. Saya punten. Ya. Saya punten mau numpang nanya boleh tentang ain. Oh, nanya numpang sih. Nanya aja kita pakai numpang. Gitu. Tahu ini kan mobil lu. Iya. Jadi, Om Say, salah satu kegemaran saya adalah melihat. Jadi melihat orang. Nah, kemarin ini baru. Jadi ini kayak yang Om Say ceritain. Kayaknya saya si penulis itu deh kayaknya tuh jadinya. Ya alhamdulillah sih mereka tetap jalan jejak, nggak sampai tumbang gitu bisa liatin. Jadi saya ngeliatin gitu. Terus abis itu sampai yang diliatin itu dia kayaknya ngeh gitu. Terus dia ngeliat ke saya tuh dengan mukanya berubah gitu tiba-tiba. Kayak pokoknya dia bilang, apa sih lu ngeliatin gue gitu kali gitu ya. Di situ saya langsung istighfar banyak-banyak. Ya Allah, jangan-jangan saya membuat kesalahan yang fatal. Itu gimana ya? Gimana? Harusnya kalau kita yang jadi penulis itu gimana gitu loh. Saya. Maksudnya gimana? Jadi kan kita itu kan kalau yang penulis itu kan berarti dia kan nggak nyadar tuh kan kalau dia melempar ain. Nah ini kalau saya udah was-wasil khana sendiri gitu. Dari jangan-jangan gue bikin petaka buat orang gitu. Apalagi tuh yang saya liatin anak kecil lucu gitu kan itu ada lagi kan gitu. Nah itu gimana caranya untuk ngekat jangan sampai kita membuat hal yang tidak baik untuk orang yang kita lihat itu gitu maksudnya. Nah, pertanyaan Mbak ini jawabannya ada di sini. Oh, baiklah. Simak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahal bin Hunayf. Tulis ya. Kalau ngomong soal ain, ini nama Sahal nih famous banget. Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf mandi di Al-Khoror. Apa Al-Khoror? Al-Khoror itu tempat mandi umum di Madinah. Dia punya ciri-ciri fisik itu kulitnya putih bagus. Kalau bahasa sekarang kayak siapa ya? Tapi sih yang mandi dari kecil pakai air mineral itu. Siapa? Sahroni. Pokoknya lu gak tauin. Siapa?
Ya Allah, ketinggalan updatean gosip dia. Perel. Ya walah, aduh, nggak mikir. Astaga. Jadi kalian ngomongin Feral sih ya. Tahu lagi Mbak Mirna? Sahal bin Hunayf ini punya kulit putih, bagus, indah. Pokoknya orang kalau ngeliat tuh suka gitu loh. Jadi kayak glowing, ya bercahaya. Sahal bin Hunayf mandi di Al-Khoror, di tempat mandi di Madinah. Terus, eh, apa namanya, yang ngelihat dia namanya Amir bin Robiah. Catat ya, ingat. Yang ngelihat Sahal mandi ini adalah namanya Amir bin Robiah. Nah, Amir ngomong gini dalam hati, nih kayak Mbak Heni ngomong dalam hati. Aku nggak pernah lihat kulit sebagus itu, seperti yang gue lihat pada hari ini. Tuh, kulit cakep amat. Padahal dilihat sama Amir ini nih. Nih. Ya kan tempat Mana? mandi. Kan tempat mandi itu kalau cowok kan biasa separuh badan kan. Jadi segini yang dilihat nih. Kata Amir, nggak pernah lihat kulit sebagus itu kecuali yang kulit pada hari ini, kata si Amir bin Robi'ah. Katanya Amir bahkan dibilang, pokoknya kalah dah kulit para gadis. Nah, coba kulit para gadis kalah sama kulitnya Sahal bin Hunayf. Tiba-tiba Sahal jatuh, gubrak gitu ya. Kalau bahasa kita mungkin kayak kejang-kejang, teman-teman. Habis jatuh, yang kejang, terus tiba-tiba pokoknya sakit, panas gitu kan. Sakitnya itu makin parah. Maka dikabarkan kepada Nabi SAW. Nabi SAW kata mereka gini, kata yang datang ke Nabi, Sahal sakit ya Rasulullah. Dan dia nggak bisa berangkat bersama engkau, kata para sahabat. Mungkin ini ketika mereka lagi itu kali ya dalam perjalanan hijrah kali ya. Jadi di tengah jalan kan berhari-hari di jalanan kan. Jadi ini kayak nggak bisa ikut ngebarengin engkau deh ya Rasul. Kenapa dia sakit tiba-tiba? Karena Rasulullah mendatangi Sahal. Sahal ceritalah kepada Nabi tentang perkataan Amir tadi. Oh, Amir ngomong, ya ampun tuh kulit bagus amat, nggak pernah kulit sebagus itu kecuali hari ini. Kulit gadis mah lewat kata Amir bin Rabi'ah gitu. Nah, Sahal cerita lah. Sebenarnya ada dua redaksi ya. Jadi Nabi nanya dulu apa yang terjadi sebelum dia jatuh sakit gitu. Dia lagi mandi bla 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 seperti itu. Maka ketahuan lah. Ini kalau ini redaksinya Sahal yang cerita sendiri omongan Amir bin Rabi'ah tadi. Tahu nggak? Nabi marah. Apa kata Nabi? Atas dasar apa seseorang tuh menyakiti saudaranya? Gitu ya, kata Nabi. Kenapa engkau nggak doain dia keberkahan aja ketimbang lu muji-muji? Jadi kata Nabi seperti itu. Jadi kata Nabi, eh, artinya di sini pujian kita pun ternyata menyakiti saudara kita. Itu pujian ya, apalagi kedengkian. Pujian aja nyakitin. Maka kata Nabi, atas dasar apa seseorang tuh nyakitin saudaranya? Kenapa sih nggak ngedoain keberkahan aja buat saudaranya itu ketimbang kamu muji-muji? Kata Nabi SAW. Maka jawaban untuk Mbak Heni, apa yang harus aku lakukan biar orang tuh nggak kenapa-napa? Apa kata Nabi? Doakan keberkahan buat orang tersebut. Seperti apa? Barokallahu fi. Cewek tadi yang dilihat bayi apa anak kecil cewek apa cowok Mbak Heni? Anak kecil cewek. Oke, Kalau yang pasangan barokallahu itu fiha. pasangan. Barokallahu fiha. Kalau anak kecil cewek. Mau kecil mau gede kalau perempuan barokallahu fiha. Ya Allah barokallahu. Kalau nggak apa, ya Allah kasih keberkahan untuk dia. Gitu ya. Kalau dia pasangan berarti kan dua orang. Barokallahu fihim boleh. Fihuma boleh. Nggak apa, ya Allah kasih keberkahan buat keduanya. Gitu. Jadi emang kita harus ngedoain. Atau kalau kita misalnya nggak tahu fiha, fihim apa fihu gitu kan. Apa bisa bilang boleh dicatat nih. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Apa artinya? Apa semoga Allah memberkahi dia dengan apa karena dia udah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk gitu. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya ain itu benar adanya. Kamu wudhu buat dia, kata Rasul kepada Amir bin Rabi'ah. Wudhu kamu. Begitu Amir wudhu, langsung air bekas wudhu disiramkan ke Sahal. Langsung sembuh saat itu. Maka Sahal pun berangkat bersama Nabi SAW dalam kondisi sehat. Hadis riwayat dari siapa? Hadis riwayat dari Malik. Berarti di kitabnya Imam Malik Al-Muwatta ya. Kalau mau cari hadis tentang ain, di kitabnya Imam Malik namanya Al-Muwatta.
Muat kok. Kitab Imam Malik. Hadis tentang sahel. Ini kurung buka kurung tutup ya. Kenapa kagak ada di mari? Ya Allah. Nah, ini ya. Hadis tentang sahel. Tentang tak sahel. Aduh. Baiklah ya. Oke. Nah, dalam riwayat yang lain, perhatikan teman-teman. Lalu Nabi memerintahkan Amir untuk berwudu. Lalu Amir membasuh wajah dan kedua tangannya hingga kedua sikunya, lalu kedua lututnya dan bagian dalam sarungnya. Berarti lengkap itu. Bukan cuma air wudhu. Ya, air bekas mandi. Bagian dalam sarung loh, Cin. Nah, air itu Nabi perintahkan untuk ditumpahkan kepada sahel. Nah, ada pendapat nih. Apa maksudnya bagian dalam sarung? Ada yang bilang itu pantatnya, ada yang bilang itu bagian tubuh yang berada di balik si sarung tersebut. Silakan ditebak sendiri kira-kira itu apa. Kata Aisyah radhiallahu anha, orang yang menyebabkan ain diperintahkan untuk berwudu, lalu orang yang terkena penyakit ain mandi dari sisa air wudu tersebut. Oke, kita pegang hadis dari Aisyah aja. Air bekas wudu. Gak usah pakai air yang ada bekas-bekas dalam sarungnya ya. Begitu ya, Win. Mau, Win, pakai air bekas sarung, Win. Nah, jadi di sini di antara obat penyembuh penyakit karena ain adalah diruqyah, seperti yang ada dalam hadis tersebut. Nah, eh, sabda Nabi yang bunyinya tidak ada ruqyah kecuali buat ain atau karena sengatan misalnya. Itu artinya nggak ada ruqyah yang paling mujarab seperti manjurnya eh, untuk mengobati ain dan sengatan bintang berbisa. Artinya kalau udah namanya ain, ruqyah yang paling mujarab gitu loh. Ruqyah satu-satunya paling mujarab karena memang Nabi SAW mengajarkan seperti itu. Karena pengobatan dengan Quran itu mencakup seluruh penyakit. Nah, itulah kenapa zaman sekarang semua penyakit pun diikhtiarkan dengan ruqyah, gitu ya. Entah penyakit hati, penyakit jiwa, sampai penyakit fisik. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra 82. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang bisa jadi obat atau penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain kerugian. Ya. Sekarang gini, kalau kita ke hadis yang ini ya, Sa'id pun berkata, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Tetapi Ibnu Abbas menuturkan kepada kami hadis dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, telah dipertunjukkan kepadaku umat-umat. Ini nggak ada yang nanya ya, baik saya teruskan. Telah dipertunjukkan kepadaku umat-umat, aku melihat seorang nabi, bersamanya beberapa orang. Dan seorang nabi bersamanya 1-2 orang. Dan seorang nabi dan tidak ada seorang pun bersamanya. Jadi nabi-nabi itu ada yang banyak, bentar saya, ada yang banyak yang ngikutin, ada yang cuma 1-2, ada yang nggak ada sama sekali. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak. Aku pun mengira bahwa mereka itu adalah umatku. Tapi dikatakan kepadaku ini adalah Musa bersama kaumnya. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak pula. Maka dikatakan kepadaku ini adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Lalu bangkitlah beliau. Jadi Nabi habis ngomong sama para sahabat ya, lagi ngomong, nyampein hadis ini. Habis itu Nabi bangkit, langsung masuk ke rumahnya. Orang-orang bingung gitu ya. Siapa itu? Siapa yang bisa masuk surga tanpa azab itu gitu. Ada di antara mereka yang bilang, mungkin saja mereka itu orang yang jadi sahabat Nabi. Ada lagi yang bilang, mungkin aja mereka itu orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam. Hingga mereka tidak pernah berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Ta'ala. Lalu mereka menyebutkan lagi beberapa perkara yang lain. Sampai akhirnya ketika Rasul keluar lagi dari
rumahnya. Mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Nanya maksudnya mereka, itu siapa ya Rasulullah 70.000 golongan orang itu gitu ya. Salah satunya itu apa? Belum disebut salah satu Rasulullah. Maka beliau bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan, dan tidak melakukan tatayur. Dan mereka pun bertawakal kepada Tuhan mereka. Lalu berdirilah Ukasyah nih, ini perhatikan baik-baik ya. Lagi Nabi jelasin, langsung spontan yang namanya Ukasyah itu diri. Ukasyah bin Mihson. Dia bilang, ya Rasulullah, mohonkan dong kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka, katanya. Jadi maksudnya minta golongan yang tadi nih ya, maksudnya tanpa azab dan tanpa hisab dan tanpa azab tadi. Lalu belum menjawab, kamu termasuk golongan mereka ya Ukasyah gitu. Abis Ukasyah, pas Nabi jawab gitu, ada lagi yang diri. Nabi jawabnya apa? Kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Jadi Nabi bukan jawab, udah nggak usah, lo nggak bisa, enggak. Tapi ya kamu udah keduluan sama Ukasyah. Kan itu ambigu ya, Win. Ambigu itu berarti dibilang ditolak enggak gitu kan. Tapi ya udah kamu, jadi orang tuh nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mungkin kalau cuma dibilang kamu nggak dapet, sedih kan. Tapi Nabi bilang kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Itu bijaksananya Nabi dalam menjawab. Kalau Nabi jawab juga, ntar banyak berapa orang lagi yang akan ikutan diri semua gitu ya. Aku juga ya Rasulullah pasti kan begitu kan. Maka di sini sebenarnya minta diruqyah itu hukumnya masih boleh. Karena hadis-hadis dari Nabi SAW yang Nabi nyuruh untuk diruqyah sama si itu tuh, sana lagi buat diruqyah tuh ada. Jadi sebenarnya dimaksud di sini adalah ruqyah yang syirik maksudnya. Jadi banyak penjelasan para ulama yang saya udah baca udah beberapa tahun yang lalu karena ini memang frequently asked question. Saja katanya nggak boleh minta diruqyah, saja kayak gitu kan. Jadi kita cari lah. Enggak juga minta diruqyah pun tidak tercela kalau memang dia belum tahu ilmunya, ya. Dan kadang-kadang ada juga proses ruqyah yang harus dibantuin. Nggak bisa kalau nggak dibantuin gitu. Nggak paham ya. Yang penting tawakalnya yang diruqyah dan yang meruqyah seragam, sama-sama Allah lah yang menyembuhkan. Bukan ruqyah itu sendiri atau apalagi peruqyahnya, bukan, ya. Jadi di sini soal ketergantungan hatinya saja sih. Nah, karena Nabi bersabda eh, apa ini kalau ini dipakai buat orang yang ada pokoknya saklek, pokoknya aku nggak mau diruqyah misalnya, ya udah nggak apa-apa juga. Kita nggak usah berantem gitu ya. Si A menganggap, pokoknya aku nggak mau diruqyah, aku mau tawakal, monggo. Yang satu bilangnya aku minta tolong dong ruqyahin aku, itu juga boleh. Sebenarnya gini, sama kayak kita ke dokter. Ya, ketika dia kan kadang-kadang suka ada kalimat, dokter, pokoknya saya bayar berapapun, yang penting sembuhkan dia. Yang nyembuhin bukan dokter, gitu kan? Iya. Sama seperti orang yang minta diruqyah sebenarnya. Keyakinan orang itu siapa yang nyembuhin? Apakah dokter ataukah Allah kan gitu? Sama sih sebenarnya. Jadi, apakah boleh dia ke dokter? Ya boleh. Kan dokter punya ilmunya. Tahu problem sakitnya apa. Boleh nggak dia ke tempat peruqyah? Boleh. Kenapa? Karena lewat ngobrol-ngobrol dengan peruqyah, dia mungkin akan tahu apa problemnya. Nah, peruqyah alhamdulillah zaman sekarang itu peruqyah pun nggak cuma sekedar bilang jin jun enggak. Cuman pasti akan diajakin ngobrol dulu. Kamu punya masalah enggak? Kamu nyimpen marah enggak? Kamu nyimpen sedih enggak? Segala macam. Gimana hubungan kamu sama suami? Gimana hubungan kamu sama anak, sama orang tua? Itu pasti ditanya juga. Karena apa? Karena pintu masuknya setan itu atau pintu masuknya sihir atau jin-jin zolim itu adalah dari hati yang terluka biasa gitu. Hati yang nyimpen marah, hati yang nyimpen kecewa itu biasanya itu dulu. Ada itu dulu baru mereka bisa masuk. eh Makarnya jin, makarnya setan nggak akan pernah bisa menyentuh orang yang punya hati yang ikhlas atau hati yang bersih. Gitu ya. Jadi makanya kenapa ujian kita selalu di hati emang itu tadi min syaril waswasil khannas. Memang setan tuh akan selalu melakukan waswas kepada kita. Apa waswas bisik-bisik. Pokoknya kalau udah kita kena bisikan setan, nah yang lain gampang gitu loh. Ibaratnya bisik-bisik setan itu yang bikin hati kita kenapa-napa itu adalah kunci. Kunci udah kebuka, gampil. Tinggal buka pintu, tinggal masuk, tinggal duduk gitu. Nguasain itu ruangan segala macam. Gitu ya. Nah, di sini eh meruqyah dibolehkan. Ya, kalau walaupun Nabi bilang barang siapa melakukan pengobatan dengan cara membakar diri dengan besi panas atau minta diruqyah,
maka dia tidak memiliki tawakal. Tapi gitu ya, meruqyah juga dibolehkan, bahkan dianjurkan kata Nabi. Kalau apa? Kalau diniatkan buat menolong saudaranya. Kenapa? Ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Arki, apa kata orang tuh? Ya Rasulullah, tolong dong ruqyah aku. Atau ya Rasulullah, boleh nggak aku meruqyah? Maka kata Nabi, coba liatin cara ruqyahnya, liatin sama orang itu. Oh, kata Nabi SAW apa? Barang siapa yang mampu memberikan manfaat untuk saudaranya, lakukan. Berarti apa? Ya lakukan. Kadang-kadang orang tuh nggak tahu kalau dia bermasalah. Ya kayak waktu saya ketemu kasus seorang guru ngaji yang disetubui oleh jin selama 3 tahun, tuh kan dia nggak tahu kalau dia ternyata disetubui oleh jin. Tapi saya juga nggak tahu. Yang saya tahu cuma, ini orang lagi masalah nih, gitu. Bu, sakit ya Bu? Gitu saya bilangnya. Loh kok tahu, Mung? Itu mukanya kelihatan, apa saya ngeliatnya kayak pucet tapi kusam gitu loh. Masalah Balik. itu nggak akan jadi masalah sebelum dipermasalahkan memang. Kenapa? Iya, masalah itu nggak akan jadi masalah sebelum dipermasalahkan orang Iya, lain. betul. Bahasanya setelah ada masalah, nggak akan jadi masalah sebenarnya masalah. Iya benar. Coba kalau saya nggak nanya gitu kan, emang Allah yang emang ini Allah udah di jalannya Allah yang mau ngasih dia kesembuhannya. Cuma saya mikirnya kayak kita udah biasa ketemu dia kan saya pernah bilang kan, misalnya kayak Hmm. oh bukanya Winda lagi kusam kapan, misalnya kalau lagi dia seger kapan, kan kita gitu kan. Ih lo hari ini lagi seger lo mukanya bisa di mana misalnya atau ih lo kenapa sih kayak muka pucat banget. Nah, kayak gitulah saya ke guru ngaji tersebut. Bu, ibu sakit ya? Kenapa? Itu tadi karena dia orangnya putih kan. Jadi ketika dia apa agak kusam dan kelihatannya yang Kelihatan. pucat itu saya merasa dia Jelas. kurang sehat. Nah, dia cerita lah, bla 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 bla. Saya bilang, oke, segala pertanyaan udah saya ajukan kan, apakah susah tidur segala macam dijawab. Saya mikirnya, ya udah, ibu ngajar dulu aja nanti abis ngajar kita rukyah. Karena waktu itu dia mau ngajar ya. Saya waktu itu lagi singgah ke rumah singgah salsabililanya kakak saya. Habis ngajar baru saya rukyah. Tapi saya udah underestimate. Pikiran saya apa? Paling nangis gitu. Paling nangis doang nih. Namanya dia single parent udah 16 tahun kan. Anak udah gede-gede. Pokoknya kuat banget lah ibu ini gitu. Paling Lumayan nangis lah. nih. Ya biasa kita mikirnya single parent punya ganjilan kan Iya, gitu iya. kan. Kagak taunya ada jin yang mencintai beliau. Gara-gara apa Tapi ibu-ibu? kamu Gara-gara apa ibu-ibu? Di kamar mandi suka lama. Dia bilang apa ya? Iya, Mung, aku suka bawa koran ke kamar mandi. Kata dia gitu, suka baca. koran gak tuh? Ini zaman dulu koran. Saya bilang, nggak sekalian Bu, kopi sama pisang gorengnya. Saya bilang gitu. Adik Aduh, Lela. Assalamualaikum. Lucu banget sih kalian tuh buka Emang buka kamera gitu. ntar dibawa, ditahan di Mandar nih kalau lucu-lucu nih. Nggak boleh pulang ke Lebak Bulus nih. Ya Win ya, kita ambil Win dua-duanya tuh Win. Satu-satu kita Win. Tuh, sekarang yang ini nih yang lucu nih. Itu dia. Ya, jadi di sini dalil yang boleh meruqyah adalah hadis Nabi juga, sahih juga kata Nabi, barang siapa yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya maka lakukan. Maka di sini Nabi pun pernah meruqyah para sahabat dan Nabi pun pernah diruqyah sama malaikat Jibril. Nah, apalagi kalau kita nggak pernah minta, tapi ditawarin, yuk kita ruqyah yuk gitu. Wah iya Ki Mbak Diana, ini juga udah selesai alhamdulillah, tinggal apa kandungan bab ini. Jadi di sini eh gimana kalau seorang ayah minta diruqyah sama anaknya? Apakah mengurangi kesempurnaan tawakalnya? Kita harus mengenal sebabnya dulu. Kenapa orang lain diminta buat meruqyah? Apakah benar bisa mengurangi tawakal dia? Nah, apakah itu termasuk bentuk meminta-minta? Di sini harus kita tanya benar-benar gitu. Maka peruqyah pun juga harus punya perasaan tawadu, harus punya tauhid. Jangan sampai dia menganggap, "Hai sini gue ruqyahin biar sembuh loh." Enak aja. Nah, ngeri juga kan? Maka di sini semua bentuk permintaan yang menjadikan hati kita bergantung kepada makhluk dan menjadikan kita rendah di hadapan makhluk, maka akan mengurangi kesempurnaan tawakal kita kepada Allah Ta'ala. Jadi intinya itu ya, jangan sampai. Lah sebenarnya bukan cuma soal ruqyah. Begitu sakit kepala langsung ingat Panadol, udah syirik. Begitu mah berasa melilit-lilit, cepetan cepetan beliin ini nih plantasi, beliin beliin polisi lain misalnya. Itu mama tahu kalau udah minum itu langsung sembuh. Nah, itu udah ngeri juga kan. Jadi sebenarnya itu tadi bentuk tawakal itu dalam segala hal. Bukan cuma urusan ruqyah, bekam atau apapun, tapi apapun yang kita jadikan ladang ikhtiar kita itu semua adalah eh, hanya sekedar ikhtiar, tetap yang berhak menentukan adalah Allah Ta'ala. Seperti orang juga pakai KB misalnya.
Jangan sampai gara-gara KB lantas dia benar-benar yakin, hakul yakin 100% dia nggak akan hamil. Dia harus tetap merasa ini cuma bentuk ikhtiar. Berapa banyak orang udah pasang IUD atau dia hamil, ya kan? Yang udah minum pil bisa hamil, nah, segala macam lah. Pokoknya kalau Allah udah mau berkehendak, kun fayakun, ya jadi maka jadilah kalau kata Allah Ta'ala. Baik teman-teman, alhamdulillah bahasan kita sampai di sini. Kita ke kandungan bab ini. Terakhir ya, kata Aisyah, dari Aisyah radhiallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW pernah memerintahkan aku, ya, atau pernah beliau memerintahkan untuk meminta ruqyah karena ain. Jadi emang Rasulullah pernah nyuruh juga. Kata Rasulullah, akan tetapi, oh ini fatwa ulama. Akan tetapi, meminta ruqyah tidak menghalanginya untuk termasuk dalam 70.000 golongan orang yang masuknya tanpa azab, tanpa hisab. Dan meminta ruqyah jika memang ada keperluan, itu tidak apa-apa. Kata Nabi, bahkan Aisyah meminta ruqyah. Dan Nabi pernah memerintahkan seorang ibu dari anak-anaknya Ja'far untuk meminta ruqyah kepada orang lain. Maka ini nggak apa-apa. Ini ada contohnya ya. Baik, kita sekarang ke kandungan bab ini. Ini sampai nomor 22 ya. 1, 2, 3 Winda. 4, 5. Apa mau lanjut minggu depan aja untuk pembahasan Kak, babnya? ini tinggal baca kandungannya kok, nggak dijelasin kok. Biar nggak nanggung. Ya. Yaudah Satu, kita ini aja. 1 Mbak Merna, 2 Mbak Abdia, 3 Winda, 4 Mbak Udah Heni. tadi gitu aja 1, 2, 3 aku, Oke. 4, 5, 6 Mbak Merna gitu. Oke, 1, 2, 3 Winda, 4, 5, 6 Mbak Mirna, 7, 8 Mbak Abdia, 9 sampai 11 Balila. Rifka hadir. Heni 9 sampai hadir. 11 Rifka, 12 sampai Heni. 14 Mbak Heni, 15, 16 17. Nurul. Apakah kode di sana Nurul? Ya udah, pokoknya nomor 1 dulu. 1, 2, 3, monggo Winda. Mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam tauhid. Paham ya? Paham. Oke. Kedua, pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Oh, Masya Allah. Ini inti pelajaran tauhid ini ya. Yang ketiga, sanjungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, karena sama sekali tidak pernah termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Sedikit pun dari dulu gitu ya. Insya Allah ya. 4, 5, 6 Mbak Merna. Keempat, sanjungan Allah kepada para tokoh wali, sahabat Rasulullah, karena bersihnya diri mereka dari perbuatan syirik. 5, tidak meminta ruqyah, tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan dan tidak melakukan tatayur dan termasuk pengamalan tauhid yang murni. 6, bahwa tawakal kepada Allah adalah sifat yang mendasari sikap tersebut. Baik, jazakallah khair. Mbak Abdia, 7, 8, 9. 7. Dalamnya ilmu para sahabat, karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang dinyatakan dalam hadis tersebut tidak dapat mencapai derajat dan kedudukan yang demikian itu kecuali dengan amal. 8. Gairah dan semangat para sahabat untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan. 9. 9. Keistimewaan umat Islam dengan kuantitas dan kualitas. Nah, itu kalau 2 itu keren, umat Islam Masya Allah ya. 10, 11, 12 Mbak Nurul. Mbak Nurul 10 sampai 12. Iya. Keutamaan pengikut Nabi Musa. 11. Umat-umat telah ditampakkan kepada Rasulullah. 12. Setiap umat dikumpulkan sendiri-sendiri bersama nabinya. Makanya dua Sampai pernah nomor berapa, sampai nomor 12 udah oke. Makanya Oh dulu iya. yang bilang kan, kalau orang tuh pindah-pindah agama bingung dia. Dia ke tempatnya Nabi Muhammad nggak diterima, dia ke sini nggak terima ke Isa. Seret bolak-balik. Nauzubillah. 13, 14, 15 Mbak Lela. Mbak Rifka ya tadi ya saya bilang ya. Mbak Rifka ada di sini nggak? Mbak Heni. 13, 14, 15 Mbak Heni.
bahwa sedikit orang yang mengikuti seruan para nabi. Betul. Nabi yang tidak mempunyai pengikut datang sendirian pada hari kiamat. Mas, Buah dari pengetahuan ini adalah tidak silau dengan jumlah yang banyak dan tidak merasa kecil hati dengan jumlah yang sedikit. artinya punya banyak teman atau dikit tidak membuat kita berhenti bergerak atau berhenti menjadi orang baik. Begitu Mbak Hin. Oke? Oke. 16, 17, 18 Mbak Lela. Monggo. 16. Diperbolehkan melakukan ruqyah karena terkena ain atau sengatan. Dalamnya pengertian kaum salaf dapat dipahami dari kata-kata Sa'id bin Jubair. Sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya, tetapi dan seterusnya. Dengan demikian jelaslah bahwa hadis pertama tidak bertentangan dengan hadis kedua. Artinya hadis yang kedua itu kan yang tentang 70.000 golongan orang yang tidak minta diruqyah ya, itu nggak Ya. bertentangan walaupun di hadis yang pertama bilangnya tidak ada ruqyah kecuali untuk ain dan sengatan kalajengking, itu tidak bertentangan. Oke. Asal muasalnya ruqyah adalah memang untuk itu. Dan Hmm. cuman makin ke sini memang ain itu kan dampaknya bisa bermacam-macam. Baik, jazakillah khair Mbak Lela. 18, 19, 20. Siapa yang mau? Mbak Rifka, apakah di kau ada di sana? Mbak Ninis lagi sibuk kah? Kalau lagi sibuk nggak usah. Ustazah, Bisa? bisa. Alhamdulillah. Monggo. 18. Kemuliaan sifat kaum salaf karena ketulusan hati mereka dan mereka tidak memuji seseorang dengan pujian yang dibuat-buat. Ya. 19. Sabda Rasulullah, kamu termasuk golongan mereka, adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian beliau. 20 juga ya? Iya. 20. Keutamaan Ukasyah. Baik, jazakillah. Jadi arti di sini kumpulan kaum salaf tuh mereka tuh nggak pernah muji, ya. Apalagi kalau mujinya nggak benar. Ya, kayak sekarang lah. Ih, kamu kelihatan lebih muda gitu. Ya di belakang diledekin. Orang zaman sekarang tuh kalau muji tuh ya muji bener aja bisa ain, apalagi muji yang peres gitu kan, palsu-palsu gitu kan. Mending kalau begini, Win, lo kelihatan lebih muda 3 hari, masih penting ya, masih Ya, masih lah 3 benar. hari doang. Maka di sini ketika Nabi bersabda kepada Ukasyah, kamu termasuk golongan mereka, itu tanda kenabiannya beliau, bukan cuma janji manis, bukan, tapi memang ya Ukasyah termasuk golongan orang yang disebutin di atas tadi. Nah, kemudian sekalian kita tahu keutamaan Ukasyah, apa keutamaan beliau? Gercep banget urusan kebaikan, gercep banget urusan segala macam segala macam keutamaan untuk di akhirat nanti, dia tuh cepat banget tanggap, langsung dia diri kan. Aku mau dong doanya Rasulullah. Ya. Nah, yang Ukasyah kedua tuh apa? Nomor satu sindiran dari Nabi. Kenapa bilang kamu sudah didahului oleh Ukasyah? Maksudnya apa? Dia nggak bilang kamu nggak pantas masuk ke dalam golongan tersebut. Enggak. Tapi Nabi bilang, ya udah keduluan kamu sama Ukasyah. Ya, kalau kita digituin ketimbang kita bilang kamu nggak pantas, kita mungkin lebih marah kan. Lebih Enggak, kamu pasti nggak down pantas. ya. Nah, tapi kamu bilang, ya kamu udah keduluan. Ya, kita menyesali diri kita sendiri yang kurang cepat biasa gitu ya. Nah, yang terakhir keelokan budi pekerti Rasulullah SAW. Itu tadi ya, keelokan budi pekerti adalah tidak nggak bikin orang down, tapi oh ya udah gitu ya. Insya Allah nggak akan ada hati yang tersakiti. Baik, jazakumullah khairan kasiron. Alhamdulillah selesai bab 3 kita. Teman-teman, makasih banget yang sudah bertahan. Barakallahu fikum. Ih, Mbak Lela udah ada baru nongol. Keren. Besok datang ya. Baik teman-teman, nggak usah ada yang nanya lagi ya loh. Ngomongnya gitu, nggak usah ada yang nanya. Nggak usah ada yang nanya ya. Saya besok mau jualan. Galak banget admin, ya Allah. Ya nggak. Ada yang mau bertanya kah? Nanya, Teman-teman. jualan apa Bu Winda gitu. Jualan apa Bu Winda? Oh, kan ada yang nanya. Ibu Nurul biasa, saya mah jualan suara doang, sama berita. Jelek banget tuh Mbak Lela. Gak percaya dia. Ada yang mau bertanya?
Seru loh ini, seru ini. Nanti pokoknya gongnya kelas tauhid itu ada di bab 8 ya, Ibu. Nantikan, nantikan, nantikan. Insya Allah. Insya Allah. Jangan sampai absen itu. Kita Jangan praktek. sampai Iya absen ya. di setting waktunya dari sekarang. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mari kita tutup dengan mengucap hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan teman-teman semua. Sampai ketemu minggu depan di bab berikutnya. Tetap semangat, tetap istiqomah, tetap di sini. Amin. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Winda. wabarakatuh. Assalamualaikum.